Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya yang insyaallah Allah muliakan dan bisa memuliakan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, waktu panjang untuk pelaksanaan ujian telah dilewati bersama. Al-imtihan sunnatul hayat, artinya dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, yang namanya ujian itu pasti akan ada. Dan kita akan meningkat kualitas hidup kita, kualitas keimanan kita, kualitas kesabaran kita kalau kita diuji. Makanya yang namanya ujian ini sunnah, ya kan? Siap tidak siap kita akan melaksanakan ujian, ya. Dan dari ujian itu, ya kan, kita akan naik levelnya, ya kan, naik levelnya. Kemarin ini sudah masuk di masa-masa mid semester. Bulan depan, ya, kita akan masuk di ujian semester. Artinya akan terus naik. Yang kelas 1 nanti akan naik ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, hingga berikutnya. Dan tentunya di setiap ujian ada tahapan-tahapannya. Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Termasuk kemarin, ya, anak-anakku semuanya melaksanakan ujian mid semester kemarin sudah diukur oleh para ustadz dan ustadzah sejauh mana anak-anak mampu melaksanakan ujian. Tentunya tidak akan melebihi kemampuan di level kelas 1, kelas 2, hingga kelas 6. Sudah diukur. Artinya, ketika memang kemarin belum mampu, belum bisa, coba ditanyakan selama ujian sungguh-sungguh atau tidak. Ya kan? Selama ujian belajarnya berapa kali, membacanya berapa kali, termasuk munajatnya, berdoanya, minta sama Allahnya. Karena kita yakin apa yang diberikan selama ujian kemarin sudah sesuai dengan tahapan ataupun level. Karena pada dasarnya ujian ini adalah sikap, ya kan? Sikap. Makanya selama ujian kemarin harus dijaga sakralisasi ujian. Sikap dan mindset kita bagaimana menghadapi ujian. Ya, artinya kesungguhan, ya kan, di dalam menghadapi ujian harus sungguh-sungguh, harus istiqomah, ikhlas dan sabar, ya kan. Walaupun khususnya untuk ujian online saat ini masih ada beberapa, ini prosentasenya kecil, beberapa kendala teknis, ya, mungkin karena jaringan, ya kan, ataupun yang lainnya. Akan tetapi akan fatal ketika memang meremehkan selama ujian. Mungkin bangunnya kesiangan, tidak konfirmasi ke panitia ujian. Ini lagi-lagi kita bicara sikap, karena ujian ini adalah bagaimana sikap kita, ya kan. Besok akan diuji lagi dengan tentunya yang lebih besar lagi, ya kan. Dan sebaik-baiknya kita adalah yang siap untuk menghadapi ujian, bukan lari dari ujian. Allah selalu ciptakan
dalam hidup ini berpasang-pasangan, ya kan? Dan yang namanya sulit itu waktunya hanya sebentar. Nanti Allah akan berikan kemudahan. Setelah kesulitan, Allah berikan kemudahan. Masa-masa sulit itu lebih pendek dibandingkan Allah berikan kemudahan. Makanya 3 tadi, ketika kita dalam menghadapi ujian, harus istiqomah, harus sabar, dan tentunya ikhlas gitu. Makanya sekali lagi ini Ustadz ulang berkali-kali, ujian ini adalah sikap kita, mindset kita gitu kan. Ya. Tuh. Nah, di dalam menuntut ilmu, ya kan? Itu harapannya, ya kan, kita semuanya menjadi orang-orang yang baik, ya kan? Bukan hanya orang-orang yang bisa hanya menjawab ujian, soal-soal di ujian, ya kan? Makanya kebiasaan-kebiasaan, ya kan, yang baik ini harus terus dijaga, ya kan? Ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Nah, yang selanjutnya, anak-anakku semuanya yang insya Allah Allah muliakan dan bisa memuliakan kedua orang tua kalian. Pada ujian mid semester kali ini ada beberapa catatan yang diberikan oleh panitia ujian. Yang pertama, untuk kedepannya, karena insya Allah di masa pandemi ini, ya, di bulan November Desember nanti kita akan melaksanakan ujian semester. Yang pertama yang disampaikan oleh panitia ujian, supaya seluruh santri ketika masih berjalannya ujian online, harap login-nya ketika masuk pertama kalinya menyesuaikan dengan jam dan waktu, ya, sehingga nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Yang kedua, diharapkan selalu mentaati tata tertib dan akan banyak informasi-informasi yang di-share melalui wali kelas. Artinya jangan sampai tertinggal dengan informasi apa yang sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Dan yang ketiga, apabila memang berhalangan ataupun ada kendala-kendala teknis selama ujian, supaya bisa menyampaikan lebih awal ke panitia ujian. Terus insya Allah nanti akan ada jeda untuk setelah ujian ini, ada 3 hari diberikan kepada seluruh anak-anakku semuanya, libur 3 hari, dan akan mulai kembali KBM insya Allah tanggal 31 Agustus untuk persiapan belajar selanjutnya. Ini saja yang perlu kita sampaikan, dan harapannya pendidikan ini harus terus, ya, dapat dinikmati, dapat terlaksana walaupun sekarang masa-masa pandemi ini, karena kita yakin pada masa-masa yang sulit ini pun sebenarnya akan banyak peluang, ya kan, banyak peluang yang ketika di rumah, ya kan, manfaatkan benar-benar bersama keluarga, manfaatkan mengeksplor, ya, ilmu-ilmu yang mungkin sekarang di HP kalian, ya kan, tergenggam di situ pengetahuan-pengetahuan, tentunya dengan bimbingan kedua orang tuanya. Dan ini adalah momen bulan Muharram. Diharapkan kepada anak-anakku semuanya, kita semuanya di bulan Muharram ini banyak amalan-amalan, tentunya puasa sunnah insya Allah. Yang mau mulai puasa sunnah bisa dimulai di hari Jumat, ya kan, di hari Sabtu, bahkan bisa lanjut di puasa hari Seninnya. Artinya, ya, di bulan Muharram ini kita harus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan tentunya puasa sunnah selama di bulan Muharram. Kita berharap kepada Allah dan kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya,
Allah datangkan ke pondok ini adalah santri-santri yang baik, guru-guru yang baik, penolong-penolong pondok yang baik. Kedua orang tua kita diberikan kesehatan, kemudahan di dalam mencari rezeki, dan kita semuanya semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu, dan Allah berikan secepatnya kita semuanya bisa kembali melanjutkan perjuangan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darun Najah 9 Pamulang. Demikian, syukran, astagfirullahaladzim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.